Perkara paling berat penyimpangan di tengah umat Islam sekarang adalah hanyut ke dalam kebiasaan tradisi umat lain. Mereka tidak memiliki identitas, hanyut, lenyap. Dan ini adalah usaha kaum kufar, terutama ahlul kitab, untuk mewujudkan cita-cita besar mereka. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini cita-cita besar mereka. Tidak akan, lan itu kalau adik-adik belajar nahwu, yufidu ta'bid, memberikan faedah pengabadian. Selamanya mereka tidak akan ridho sampai kita ikut agama mereka. Ya, ini gambaran Rasulullah sampai beliau mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan, tradisi, ajaran umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kecil dikit ya. Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Ada sekalian hadirin yang dirahmati Allah, nggak mungkin ada orang bisa masuk ke liang bob karena kecil. Maksudnya kebiasaan, tradisi, ajaran semustahil apapun di pandangan Islam ditiru oleh umat Islam. Mustahil kan Pak? Ada orang Islam ulang tahun, mustahil Nabi diulang tahun nih. Antum sekarang cerna dengan sisi apapun, akal, adat, syariat, Nabi ulang tahun. Ya, emang ada riwayat happy birthday to you, happy birthday to you, rawahu Muslim. Ya mungkin Nabi ulang tahun, Allah, mustahil, tapi tetap diikutin. Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Dan memang gaya setan untuk menyesatkan itu shibron bi shibrin, dira'an wa dira'an bi dira'in, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Setapak. Ya. Bahkan ketika itu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi Nasrani? Faman, siapa lagi? Antum melihat dari cara hidupnya umat Islam, pertama berpolitik, berekonomi, bersosial, beragama, berbudaya, semua al-Yahud wan Nasara. Padahal Rasulullah SAW cukup tegas supaya umat Islam itu punya identitas. Umat Islam punya karakter baku. Umat Islam mandiri. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan tashabbuh. Ya, sampai
Kita disuruh melihara jenggot itu supaya nggak tasabuh. Nah ini dicukur. Kadang lucu, dibiarin kumis sampai begini. Itu. Dan tidak ada perintah agama yang tidak mengandung kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak ada larangan agama yang tidak mengandung keburukan dunia dan akhirat. Pasti Allah dan Rasulnya memerintah suatu pasti kebaikan isinya, dan melarang suatu pasti keburukan isinya. Jenggot Masya Allah diteliti mengandung banyak faedah. Jadi orang itu kalau memelihara jenggot itu kelenjar maskulinnya itu makin besar. Kalau dicukur makin besar femininnya. Jadi akhirnya jadi cewek feminin. Nah itu paling disukai sama kaum LGBT. Ya, LGBT itu laki-laki kemulai bergaya tomboy. Nah, saya ingin definisikan tashabbuh biar clear. Apa sih sebetulnya tashabbuh itu? Tashabbuh artinya al-mumasalah. Mumasalah itu memadanin. Wal muhakah menyerupai. Wat taqlid mengekor mengikuti. Terus, nah ini bagus nih. Kenapa enggak tadi? Terus, udah. Jadi tashabbuh itu al-mumasalah. Ya. Contoh ulang tahun Nabi, lahirnya Nabi di ulang tahunin, niru ulang tahun lahirnya Isa. Nah, itu kan gitu. Ini mirip. Yang paling parah itu Pak, orang mati aja di ulang tahun nih. Kalau kelas kiai tinggi haul, kalau Nabi maulid, kalau orang biasa apa? Pendak itu setiap 1000 hari ulang tahun. Wa taqlid, coba bayangkan hadirin sekalian, laki-laki pakai anting, itu kan bawahannya orang non muslim anting. Itu pakai kalung, ditato, ini taklid, ngikutin budaya non muslim. Rasulullah tegas, la'anallahu al-washima, orang nato minta ditato dikutuk kok. Sekarang ini keren, bahkan dianggapnya keren orang itu kalau sudah tatonya segede ember. Naik motor pun dilepas bajunya untuk pamer tato. Giliran jalan 5 kilo masuk angin. Ada lemes juga deh. Nah, tashabbuh menurut arti istilah mumasalatul kafirin, menyerupai orang-orang kafir bisyatta asnafihim, dari seluruh kelompok-kelompoknya, jenis-jenisnya, mau kafir, musyrik, ahlul kitab, sobiah, majusi, dalam i'tiqad mereka atau ibadah mereka atau adat istiadat mereka atau perilaku khusus mereka. Itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita dilarang untuk meniru orang kafir, tradisi, kebiasaan, dan yang lain? Maka jawabannya ada dua, global
dan rinci, global. Ya karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mau apa? Udah selesai, titik. Jadi seorang muslim itu ketika ada perintah dan larangan, sikap utama pertama yang harus dikedepankan, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ngeyelna. Kenapa? Karena ngeyel. Makanya Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah, datangnya Allah itu risalah, wa 'ala rasulil balagh, rasul tugasnya menyampaikan, wa 'alaina taslim, kami tugasnya, kita tugasnya pasrah. Udah, dilarang tasabbuh, ya sudah. Nah, kalau kita sekarang mencoba untuk menggali kenapa kita dilarang oleh Allah untuk itu, alasan yang kedua yaitu rinci. Kita dalam rangka untuk wujudkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, karena tasabbuh dengan orang kafir akan menimbulkan pengekoran. Antum lihat, ada sebagian pemuda niru gayanya Messi. Udah, apa saja yang dilakukan Messi diikutin, apa saja yang dilakukan oleh Ronaldo diikutin, apa saja yang diikutin oleh fulan-fulan diikutin. Sampai kaosnya, sampai potongan rambutnya. Lagi motong rambut kayak ketek, gaya ketek. Lagi kayak monyet, kan monyet itu begini. Nah, monyet. Itu ada gaya anjing. Itu potongan rambut gaya hewan. Kayak kuda. Pang. Diikutin, oza itu diikutin, tato diikutin, udah. Dan yang berikutnya, meniru orang kafir akan menimbulkan kekaguman kepada mereka, kagum, wah gitu. Jadi melihatnya itu jadinya wah. Padahal mereka nggak pernah mandi, nggak pernah wudu, kafir, kotor hatinya. Kagum, kenapa? Kita lebih kagum kok sama tokoh-tokoh kita. Kagum kepada Rasulullah, kagum kepada Abu Bakar, Umar, kagum terhadap kehebatan Khalid bin Walid di medan perang. Itu nggak ada apa-apanya mereka. Dan biasanya orang itu kalau sudah meniru tasabbuh melahirkan sikap al-mahabbah, cinta condong, cinta seneng condong. Kalau kagum seneng condong kan gitu. Hadirin sekalian, ada satu kaidah yang harus kita pegang dalam masalah pembahasan tiru meniru tasabbuh ini. Pertama, bahwa umat ini dikabarkan oleh Rasulullah akan meniru orang-orang kafir. Masya Allah. Dan sekarang wakil, riba ditiru, nyanyi ditiru, semua. Kalau sekarang orang ibadah sambil nyanyi sambil ibadah itu kan bawaannya orang Nasara di gereja. Tapi ternyata masjid pun sekarang nyanyi. Gitu. Ada yang ala Lombok, ada yang ala Sumatera, ada yang ala Jawa, nyanyi dioplos, Arab separuh, Jawa separuh, enggak ilir-ilir atau tombowati. Udah. Nyanyi. Apalagi Masya Allah kalau maulid Nabi, itu gamelan, ketipung, kendang, orjen bisa masuk masjid. Na'udzubillah. Ini kan gayanya ibadah orang-orang
non muslim, kafir, musyrik, yang Allah katakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, tepuk siun. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, Rasulullah SAW memperingatkan. Nah, ini yang penting. Rasulullah mengkhabarkan hal-hal yang negatif pastilah. Ini kaidah. Ketika Rasulullah mengkhabarkan tanda-tanda kiamat yang negatif atau hal-hal yang negatif seperti perpecahan, pastilah Rasulullah memberi solusinya. Contoh, umatnya pecah. Sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah, yang satu itu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Solusinya ikut Rasul, ikut sahabat, selesai. Jadi jangan seperti kelompok pasrah. Rasul menghabarkan pecah, ya udahlah pecah aja sekalian. Rasul sudah ngabarkan kok. Nah, nggak bisa, nggak benar. Dan kaidah yang ketiga, Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa di saat umat ini meniru kepada orang-orang non-muslim, musyrik, kafir, tapi ada umat yang eksis, menjaga berbagai macam identitas, komitmen, walaupun sendiri. Dan Islam ini mengalami dua keterasingan, namun keterasingan yang kedua ini berat. Kalau keterasingan yang pertama membuahkan kejayaan dan kehebatan, Rasulullah akhirnya memenangkan berbagai macam kemenangan, akhirnya agama Islam eksis di muka bumi. Tapi keterasingan yang kedua membuahkan kita fitnah sendiri, dan kalau kita tidak tahan bisa murtad. Masya Allah, nasallallahu al-afiyah, murtad. Makanya Rasulullah mengatakan apa dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bergegaslah kalian dalam beramal, fitnah seperti malam pekat, orang pagi mukmin sore kafir. Coba, saking dahsyatnya fitnah. Dan Rasulullah menegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa sayusibu akhir hadhil ummah umurun wa bala'un wa umurun tunkirunaha. Masya Allah, yang akhir umat ini akan tertimpa bala, perkara-perkara yang kalian ingkari. Dahsyat, Masya Allah. Saking dahsyatnya bikin orang pagi mukmin, Masya Allah, sore bisa tumbang, Pak. Dan nyata sekarang kita pagi, Masya Allah, nikmat ibadah, sore lemas, kenceng dakwahkan sunnah, tahu-tahu lewat, subhanallah. Makanya kita tidak ada yang jamin, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pungkasannya. Ana nggak bisa jamin diri saya sendiri, antum juga hanya bisa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nggak ada yang jamin. Nah, bidang apa saja yang kita tidak boleh meniru, baik itu kebiasaan, tradisi, ajaran. Yang pertama adalah bidang aqaid, akidah. Contoh akidah yang sudah ditiru oleh umat Islam dan sekarang ini lagi merunya adalah akidah Hindu, yang dimana meyakini manusia itu adalah cerminan dari Tuhan. Dalam bahasa mereka, Tuhan itu Brahman, memiliki cahaya, menghasilkan Atman. Atman menjelma manusia. Pada dasarnya Atman ini tidak ada, yang ada adalah Brahman. Dan di dalam menjalani samsara, si Atman ini terus ingin menyatu dari cahaya aslinya, yaitu Brahman. Makanya Brahman itu satu kesatuan dengan cahaya Atman. Atman adalah Brahman
dan Brahman mencerminkan Atman, dan Atman pada dasarnya tidak ada, yang ada adalah Brahman. Udah. Itu ditiru umat Islam. Akidah yang akhirnya menimbulkan filosofi, filsafat Allah itu di mana-mana. Loh kan? Nyambung ini kan. Kalau antum usut-usut filsafat Hinduisme yang sebetulnya ujung-ujungnya dari Persia Romawi, yang nanti akan menghasilkan Allah di mana-mana. Makanya umat Islam ketika ditanya sepakat Allah itu ada nggak? Ada. Yang nyeleneh cuman satu. Allah itu ada juga nggak ada juga enggak. Di antara ada dan tidak ada. Itu. Ini manusia gendeng, nggak usah diurus. Nah, ketika ditanya Allah di mana? Nah, baru pecah menjadi 4. Satu mengatakan Allah di mana-mana. Tapi anehnya kalau berdoa tetap begini, Rabbana, ya kan? Nggak ada yang berdoa begini. Ya karena Allah di mana-mana, pasti doanya Rabbana atina. Karena bisa saja Allah di kanan, di kiri, jadi berdoanya berubah-ubah. Yang kedua menjawab Allah di hati saya. Gede banget ente. Kursi yang itu letak kaki Allah aja, wasi'a kursi yuhus, Masya Allah, di hati, Masya Allah. Itu Allah di hati saya. Mas, kedian siapa mas? Kedian Allah apa ente? Nah, ada yang menjawab tadi, ada juga enggak, tidak ada juga enggak, antara ada dengan tidak ada. Nah, jawaban ahli sunnati wal jamaah inilah yang benar. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَهُوَ مَعَكُمْ yaitu ditafsiri Allah وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah dengan apa yang kamu berbuat melihat, mengetahui di mana saja kamu berada. Makanya Masya Allah ada rahasia besar. Kalau antum baca tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, beliau tidak menafsiri ayat ini sama sekali. Antum buka, beliau biarkan ayat ini apa adanya. Kenapa? Ternyata ayat ini nggak perlu ditafsiri karena muhkam, jelas, gamblang. Apanya yang perlu ditafsiri? Nah, akidah ditiru, filsafat itu bikin orang bingung. Gimana nggak bingung? Mereka prinsipnya keyakinan adalah, yakin adalah awal keraguan, dan ragu-ragu awal keyakinan. Sampai mati nggak pernah yakin, ya bingung terus. Nah, yakin awal keraguan, ragu-ragu awal keyakinan, ya, ragu terus saja. Giliran yakin ragu, giliran ragu yakin. Nah, yang kedua, masalah-masalah perayaan itu yang kita tidak boleh tiru. Makanya Rasulullah ketika datang ke Madinah menemukan orang-orang Madinah melakukan perayaan jahiliyah, Rasulullah mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairun minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah telah mengganti dengan 2 hari raya dari hari rayamu ini, Idul Fitri dan Idul Adha, yang lebih baik dari hari raya kami. Ya. Dan
Antum lihat sekarang ini perayaan hari raya bola, hari raya ibu, hari raya apa lagi? TV, hari raya. Oh, ini kalau libur terus nggak pernah masuk kantor itu, Pak. Karena tiap bulan apa? Tanggal merah. Dan ini kerjanya Yahudi. Yahudi itu paling senang perayaan. Makanya ketika salah satu Yahudi datang ke Umar bin Khattab, ketika turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum, wahai Umar, ada satu ayat di kitabmu, kalau seandainya turun di kami, harinya saya jadikan perayaan, no kan? Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuh. Nah sekarang orang sekarang sendiri pribadi aja punya hari raya apa? Satu ulang tahun. Itu kan hari raya individu. Ya. Belum hari raya nasional. Ya, hari raya apa lagi? Tahun baru. Kalau tahun baru itu ngumpul, Pak. Simbol beberapa agama ada. Majusi lewat kembang apinya. Ya. Terus kemudian Yahudi lewat merconnya, itu. Kristen lewat loncengnya, Islam lewat beduknya, ada semua. Ya, namanya umat Islam berkorban sukarela untuk meramaikan Idul ini tahun baru. Itu. Ini yang terjadi. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita hanya punya 2 hari raya. Hari perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan apa lagi? Nuzul Quran. Lah orang Kristen juga perayaan Valentine, Natal. Dan aneh, Natal tanggal 25 Desember. Lucu. Karena lahirnya Isa itu terang-terangan Allah menegaskan saat panen kurma. Sedang rutop, dan rutop itu nggak mungkin pada bulan Desember, itu nggak ada. Rutop itu kalau nggak Juni, Juli, Agustus itu udah paling akhir. Makanya salah satu sekte Kristen merayakan ini apa namanya Idul apa Natal itu bulan Agustus. Nah, setelah termasuk hal yang tidak boleh kita tiru dari mereka adalah dalam bidang ibadat, menghormat, nggak boleh. Itu. Makanya kalau kirim ikon WA jangan pakai itu simbolnya orang Yahudi ini Hindu. Itu. Atau ruko, Sinto, itu. Dada Nasrani, dada, itu nggak ada. Kita itu ada boleh mengucapkan salam sambil angkat tangan. Ya. Dan memang hadirin sekalian, campur aduk ajaran di Indonesia itu sudah lama. Contoh ajaran Hindu nyampur ke Islam, ajaran ini saling campur aduk. Ya, ziarah kubur menjelang Ramadan, mau hari raya kan nyampur itu. Nyekar sadran. Yang pertama kali nyadran itu Raja Majapahit Kertawijaya untuk menghormati arwah pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, bikin nyadran atau nyekar. Ditiru umat Islam. Itu. Ini kan tasyabbuh. Contoh aja yang juga sering saya sampaikan, ini mumpung sama santri, pasti juga ada guru-guru, jangan lagi mengajarkan kepada anak-anak kita naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Nah, itu kan ibadahnya siapa? Kristen. Lihat aja yang berhasil nembak bola, langsung. Kulihat saja banyak pohon apa? Cemara. Kenapa nggak mangga? Saya tanya, di Lombok banyakkan mangga apa cemara?
Iya, ngomong banyak pohon cemara mana? Itu mah di sono Yahudi. Itu dikenalkan simbol-simbol Natal, simbol-simbol salib, naik atasnya kiri kanan, ini kan itu salib. Untuk paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, sadar nggak sadar, terserah. Nyalain gue nggak ada masalah, nanti aja setelah gue pulang. Ya, itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, termasuk yang dilarang kita menyerupai adalah dalam adat, kebiasaan dan perilaku, tradisi. Ya, dalam adat kebiasaan. Contoh dalam masalah pakaian, isbal. Makanya Rasulullah melarang isbal karena sombong nggak sombong, kata Rasulullah, iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhila wallahu la yuhibbul makhila. Waspadalah terhadap isbal karena isbal itu termasuk pakaian kesombongan. Antum sombong nggak sombong, itu pakaian orang sombong, jangan dipakai. Makanya teks dalam hadis itu ada 3, pakaian kesombongan, dipakai tidak sombong, dipakai niatnya sombong, sama-sama dosa. Kan Rasulullah menyebutkan sebagian nas, iyyakum wa isbalal izar, waspadalah terhadap isbal. Ya, ini apa? Iyyakum wa isbal ma asfala minal kabaini minal izari fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki neraka. Rasulullah mengatakan tadi iyyakum wa isbalal izar, dan yang ketiga man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki sombong, tidak dilihat Allah. Jadi kalau isbalnya tidak ada unsur sombong, neraka. Kalau niatnya sombong, nerakanya plus, tidak dilihat Allah. Dan dengan sendirinya kenapa dilarang untuk memakai? Karena itu pakaian kesombongan. Contoh, antum walaupun bukan pendeta tapi pakai pakaian kependetaan, boleh nggak? Nggak boleh. Yang penting kan anak nggak pendeta. Ya tapi itu pakaiannya pendeta, Mas. Yang penting kan saya nggak sombong. Duh, itu pakaian kesombongan. Nah gitu loh. Itu aja nggak mudeng. Diputer-puter. Nah, diantaranya juga cara di dalam makan dengan tangan kiri, itu tasyabbuh, nggak boleh, suluk. Jadi adat kebiasaan selamatan nggak boleh, karena bukan adat kebiasaan kita, gitu loh.